Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Melia, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 5, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait metode iterasi titik tetap pada mata kuliah metode numerik. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Selamat menyaksikan. Pada metode iterasi titik tetap ini, bisa juga disebut dengan metode leleran sederhana, metode langsung, atau metode suli beruntun, di mana dalam metode ini kita hanya perlu tebakan awal akar sembarang. Misalkan nilai XR-nya itu diawali dengan nilai 4. Lalu, dalam menghitung metode iterasi ini, kita menggunakan rumus nilai mutlak dari XR ditambah 1 dikurang XR lebih kecil dari epsilon, atau nilai mutlak dari XR ditambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1 kurang dari delta. Nah, dalam metode iterasi ini memiliki dua sifat, diantaranya konvergen dan divergen. Untuk sifat ini itu ada kriterianya nih teman-teman. Kriterianya itu antara lain ada 4 jenis nih untuk kriterianya. Namun, dalam kriteria ini kita menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaannya. Kriteria yang pertama yaitu konvergen monoton. Jika nilai persamaan turunannya itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, konvergen berosilasi. Jika nilai persamaan turunannya itu berada di antara min 1 sampai dengan 0. Yang ketiga, divergen monoton. Jika nilai persamaan turunannya itu lebih dari 1. Dan yang terakhir, divergen berosilasi. Jika nilai persamaan turunannya itu kurang dari negatif 1. Untuk lebih gampangnya, kita langsung ke contoh soal aja ya teman-teman. Nah, di sini ada contohnya nih. Carilah akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5 sama dengan 0 dengan menggunakan metode leleran titik tetap. Gunakan epsilon 0,000001. Nah, dalam penyelesaian soal tersebut, kita dapat membuat sebuah persamaan baru sebanyak-banyaknya. Yang pertama, kita buat persamaannya yaitu x kuadrat sama dengan 2x ditambah 5. Karena kita membutuhkan hanya nilai x, maka x kuadratnya ini kita samakan di ruas sebelahnya agar bernilai x. Jadi, x sama dengan akar dari 2x ditambah 5. Nah, kita mendapatkan suatu fungsi baru lagi dari fungsi awal, di mana nilainya gx sama dengan akar dari 2x ditambah 5. Lalu, untuk persamaan yang kedua, kita keluarkan nilai x ini. Jadi, x dikali buka kurung x dikurang 2 tutup kurung sama dengan 5. Gx sama dengan 5 per x min 2. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan baru. Lalu, kita dapat membuat persamaan yang lainnya dengan cara 2x-nya ini kita pisahkan. Jadi, 2x sama dengan x kuadrat min 5. X sama dengan x kuadrat min 5 per 2. Nah, untuk persamaan yang ketiga kita memperoleh hasilnya fungsi gx sama dengan x kuadrat min 5 per 2. Setelah kita mendapatkan persamaan yang baru, lalu selanjutnya adalah kita mengecek
apakah persamaan baru ini bernilai konvergen ataupun divergen? Oke, yang pertama kita mempunyai fungsi barunya itu adalah Gx sama dengan akar dari 2x ditambah 5. Lalu kita bisa buat permisalan 2x ditambah 5 pangkat 1/2. Lalu fungsi ini kita turunkan menjadi 1/2 dikali 2x ditambah 5 pangkat 1/2 dikurang 1 lalu dikali 2. Nah, karena persoalannya ini ada perkalian, jadi 1/2 dikali 2 menghasilkan nilai 1. Lalu untuk yang pangkat ini menghasilkan nilai 1 min 1/2. Maka hasil dari konvergensi yang pertama ini sama dengan 1 per akar dari 2x ditambah 5. Selanjutnya kita substitusi nilai 0 ke dalam persamaan yang baru ini dengan hasil 0,44721. Lalu selanjutnya kita substitusi nilai x-nya itu adalah bernilai 1. Jadi 1 per akar dari 2 dikali 1 ditambah 5 dengan hasil 0,37796. Nah, dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwasannya persamaan ini merupakan konvergen monoton. Nah, untuk yang kedua, persamaannya adalah fungsi Gx sama dengan 5 per x min 2. Karena bentuknya pecahan, kita menggunakan rumus pemisalan UV, di mana kita memisalkan nilai U sama dengan 5, maka turunannya adalah 0. Untuk yang V, kita memisalkan nilainya x min 2, maka turunan V adalah 1. Lalu, rumus untuk turunan UV adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Lalu, kita masukkan nilai U dan V ini ke dalam persamaan, di mana 0 dikali x min 2. Lalu, dikurang 5 dikali 1 per x min 2 kuadrat dengan hasil min 5 per x kuadrat min 4 ditambah 4. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai turunan yang baru, yang kedua, kita substitusi nilai persamaannya 0 dan 1. Yang pertama 0 terlebih dahulu, di mana min 5 per 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 4, maka hasilnya adalah min 1,25. Nah, untuk yang substitusi nilai x-nya sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan, hasilnya min 5 per 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 4, maka hasilnya adalah negatif 5. Dari persoalan persamaan yang baru yang kedua ini, kita dapat mengetahui bahwasannya sifatnya ini adalah konvergen berosilasi. Nah, teman-teman, ini yang persamaan ketiga. Kita untuk menguji apakah dia bersifat konvergen ataupun divergen. Oke, persamaannya adalah fungsi Gx sama dengan x kuadrat min 5 per 2. Sama sebelumnya, kita menggunakan rumus pemisalan UV, di mana rumusnya adalah U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, kita substitusi nilai U dan V ini. Jadinya 2x dikali 2 dikurang x kuadrat min 5 dikali 0 per 2 kuadrat. Maka hasilnya 4x per 4 sama dengan x. Kita substitusi nilainya 0 dan 1. Yang pertama adalah kita substitusi nilai x-nya ada 0,
maka hasilnya adalah X sama dengan 0. Untuk yang kedua, X sama dengan 1. Kita substitusi nilainya menjadi X sama dengan 1. Nah, karena fungsinya ini hasilnya sama, maka kita bisa sebut sifatnya adalah divergen. Nah, gimana teman-teman? Udah paham terkait dengan sifat-sifatnya? Untuk lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan metode ini, kita dapat menggunakan Microsoft Excel dalam memudahkan kita menyelesaikan persoalan ini. Oke, kita langsung ke Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bentuk dari tampilan awal Microsoft Excel yang akan kita gunakan untuk metode iterasi ini. Nah, untuk yang berwarna merah ini adalah fungsi awal dari persoalannya. Lalu, untuk yang fungsi yang baru tadi yang kita peroleh, ini ada yang pertama, akar dari 2x ditambah 5, persamaan yang kedua adalah 5 per x min 2, dan yang ketiga adalah x kuadrat min 5 per 2. Dan jangan lupa untuk menyertakan nilai epsilon di setiap fungsinya. Nah, untuk tabel yang ini ada kolom R, di mana R ini yang dimaksud dengan iterasi. Lalu selanjutnya adalah XR atau tebakan. Lalu nilai mutlak dari XR min 1. Oke, kita langsung ke persamaan yang pertama, di mana kita iterasinya dimulai dari 0. Lalu tebakan awal kita tulis dengan nilai 4. Nah, langkah selanjutnya adalah kita iterasi yang pertama, yaitu dengan cara sama dengan SQRT, buka kurung, kita masukkan persamaan ini. Lalu 2 dikali dengan nilai si X, yaitu 4, ditambah 5, tutup kurung. Maka hasil yang diperoleh adalah 3,60555. Nah, kita akan mengecek apakah mendekati atau tidak dengan cara sama dengan absolut dari fungsi XR yang baru dikurang XR yang lama. Maka hasilnya diperoleh 0,39445. Nah, biar lebih teman-teman gampang atau lebih mudah, kita bisa copy dari R sampai nilai mutlak ini ke bawahin untuk mendapatkan apakah iterasi ini mendekati atau tidak. Nah, sampai dengan iterasi keempat, teman-teman masih belum mendekati nih nilainya dari si epsilon. Kita tarik lagi ke bawah hasilnya sampai pada iterasi ke-12 dengan nilai XR-nya adalah 3,44949, di mana nilai mutlak dari si XR kurang 1 ini adalah pangkat min 7. Karena di sini epsilonnya pangkat min 6, paling mendekatinya adalah kat min 7. Jadi iterasinya selesai sampai pada iterasi ke-12. Kita tandai ya teman-teman. Nah, untuk persoalan fungsi yang kedua itu sama seperti dengan fungsi yang pertama langkah-langkahnya. Kita mulai dulu dari iterasi 0 dengan tebakan awalnya kita 4. Lalu iterasi 1 caranya sama, yaitu sama dengan 5 dibagi buka kurung nilai X nya ini 4 dikurang dengan 2, maka hasilnya adalah 2,5. Lalu kita mengecek apakah absolut atau tidak. Caranya dengan sama dengan ABS buka kurung nilai XR yang baru dikurang XR sebelumnya. Nah, kita memperoleh hasil 1,5. Nah, untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita copy, lalu kita tarik ke bawah sampai nilainya mendekati dengan epsilon. Kita coba terus sampai paling mendekati.
sampai kepada iterasi ke 22, di mana nilainya itu adalah min 1,4494 dengan pangkat negatif 7. Oke, berarti iterasi untuk fungsi yang kedua berhenti di 22. Nah, untuk persamaan yang ketiga caranya sama dengan persamaan 1 dan 2. XR ini pada iterasi ke 0 kita tulis dengan 4. Lalu pada iterasi ke 1 pas di SR caranya sama dengan kita buka kurung, kita masukkan nilai persamaan ini, X nya pangkat 2 dikurang 5 tutup kurung dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5,5. Nah, untuk yang nilai mutlaknya ini caranya juga yang sama dengan ABS buka kurung nilai dari XR yang baru dikurang XR sebelumnya, maka kita peroleh nilainya 1,5. Kita copy lalu kita tarik ke bawah sampai mendekati dengan nilai epsilon ini. Kita tarik terus sampai akhirnya pada iterasi ke-7 menunjukkan bahwa persamaan ini semakin menjauhi nilai epsilon. Maka kita bisa menghentikan atau menstop iterasinya sampai pada iterasi ke-7 saja, nggak masalah. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.